Sayang sekali. Ya, semua orang terutama penggemar Titi DJ pasti sangat menyayangkan keputusan sang Dewi untuk bercerai dengan Andrew Dougherty. Apalagi Titi mengulang kembali pengalaman buruk cerai setelah pernikahan pertamanya dengan Bucek Depp juga kandas di tengah jalan. Niat untuk bercerai dari Andy ternyata sudah cukup lama terbersit di benaknya. Tahun lalu, persis juga setelah Lebaran, saya juga pernah hampir. Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Titi DJ menjawab tentang alasannya bercerai dengan Andrew Hollis Dougherty. Mungkinkah ada orang ketiga di balik niat Titi menceraikan Andy? Pasangan muda Rahel Maryam dan Ebes merawat bayi mereka tanpa bantuan babysitter. Sidang gugatan cerai Fanny Bauti terhadap Mark Sungkar terpaksa ditunda. Dan Bella Safira kini semakin selektif memilih peran. Pemirsa, Titi DJ akhirnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan berbagai berita miring tentang perceraiannya dengan Andrew Hollis Dougherty. Dan diva pop Indonesia ini membeberkan alasannya mengapa ia ingin menggugat cerai Andy. Dan apakah soal perbedaan penghasilan antara Titi dan Andy yang memicu ketidakharmonisan di dalam rumah tangga sang Dewi? Pemirsa, kita simak bersama penuturan Titi DJ di Gospot yang berikut ini. Sayang sekali. Ya, semua orang terutama penggemar Titi DJ pasti sangat menyayangkan keputusan sang Dewi untuk bercerai dengan Andrew Dougherty. Apalagi Titi mengulang kembali pengalaman buruk cerai setelah pernikahan pertamanya dengan Bucek Depp juga kandas di tengah jalan. Niat untuk bercerai dari Andy ternyata sudah cukup lama terbersit di benaknya. Tahun lalu, persis juga setelah Lebaran, saya juga pernah hampir mengambil jalan bercerai. Jadi saya sempat ke Mama Dam untuk berkonsultasi. Terus karena ada masukan dari Mama Dam, dari beberapa teman, akhirnya saya urungkan perceraian itu. Akhirnya saya dan Andi mengambil keputusan untuk bercerai. Ini bukan kita ambil dalam waktu yang singkat. Keputusan ini bukan kita ambil dalam waktu semalam saja atau dalam waktu sekejap aja, tapi sudah kita pertimbangkan lewat pertimbangan yang benar-benar mendalam, lewat pemikiran yang benar-benar memakan waktu yang panjang. Bukan berarti saya pernah mengalami single parent terus untuk yang kedua kalinya saya juga siap, tapi kan ini lebih apa ya? Karena saya ada 4 anak yang sudah mulai besar gitu, jadi itu juga udah saya pikirkan. Ya, insya Allah saya siap, mudah-mudahan bisa membesarkan mereka dengan baik dengan dibantu oleh Andy, Bucek. Gugatan cerai belum dilayangkan Titi, namun sepertinya tinggal tunggu waktu saja. Apalagi selama sebulan ini Andy dan Titi sudah pisah rumah. Andy sekarang menempati sebuah rumah fasilitas dari sebuah sekolah internasional, tempatnya bekerja. Jalan pisah rumah terpaksa mereka tempuh untuk mencegah ketegangan dalam rumah tangga yang semakin memuncak. Justru setelah kita menjalani pisah rumah beberapa bulan belakang ini, saya justru merasa jadi lebih rileks, hubungannya justru lebih baik lagi, dan ini akan membuat anak-anak lebih rileks juga. Dan setelah pikiran saya juga berkonsultasi dengan orang yang lebih ahli mengenai psikologi anak-anak itu, dan kami ada bohong diri atau kalau kita pikir bahwa anak-anak tidak akan merasakan ya. Jadi itu kenapa kita juga ini itu pisah rumah, supaya kita bisa lihat dampaknya ke anak di mana lebih bagus atau lebih buruk. Ternyata itu dengan jelas itu sangat lebih baik. Keputusan untuk pisah rumah itu juga sudah dikomunikasikan kepada anak-anak mereka. Sesungguhnya apa yang memicu ketegangan dalam rumah tangga Titi dan Andy? Keduanya menikah pada 5 November 1999.
Bulan ini harusnya menjadi bulan bahagia bagi mereka berdua, karena pada bulan inilah pernikahan mereka memasuki usia 7 tahun. Perbedaan penghasilankah yang menjadi pemicunya? Bukan mengecilkan penghasilan Andy. Sebagai seorang guru di sebuah sekolah internasional, penghasilannya pasti jauh lebih kecil dari penghasilan Titi DJ sebagai seorang entertainer bergelar diva musik pop. Kita tahu keadaan masing-masing. Saya penghasilannya lebih besar daripada Andy dan saya pun tidak menuntut apapun. Bukan itu penyebabnya. Kalau soal pendapatan bukan itu penyebab. Jalan jodoh hanya sampai di sini. Tapi sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai orang tua dan orang itu yang kita bisa saling curhat. Karena saya orang tertutup sekali itu, yang nggak bisa curhat dengan siapa. Jadi itu sesuatu sangat penting untuk saya, untuk anak-anak. Pemirsa, Titi sudah menuturkan alasan-alasannya di balik keinginannya berpisah dari Andy. Tapi masih ada satu hal yang mengganjal soal hadirnya orang ketiga yang kabarnya berasal dari Titi. Menurut selentingan, Titi lah yang tidak setia kepada Andy. Bagaimana Titi menjawab gosip tersebut? Pemirsa, berikut jawaban dari Titi. Isu panas seputar kasus perceraian, apalagi kalau bukan orang ketiga, mencuat ke permukaan. Isu itu muncul karena wartawan memergoki Titi DJ jalan berdua dengan seorang pria muda. Dia adalah gitaris sebuah band asal kota Bandung. Isu orang ketiga, ada 12 orang, bukan hanya 3. Ada orang keempat, orang kelima, orang ke-12. Percaya sama koran aja gitu. Enggak ada hubungannya. Yang terlihat saya berjalan dengan Rofi. Yang terlihat saya sering berada di kegiatan RIP. Tapi ada juga saya pernah berjalan dengan teman pria saya yang lain. Kok ya nggak ada wartawan gitu. Saya berjalan dengan teman-teman saya pria saya yang lain, tidak ada exposure gitu, tidak ada. Jadi gini, saya wajar orang punya pikiran macam-macam. Saya juga berhak punya teman pria gitu loh. Masa karena saya istri orang saya nggak boleh berteman gitu, karena saya bisa berteman dengan siapa aja gitu. Pikiran macam-macam orang pasti langsung mengungkit-ungkit kegemaran Titi memperindah tubuh bahkan lewat meja operasi pada waktu-waktu belakangan ini. Nah kemarin waktu saya liposuction, tummy tuck dan segala macam kan saya bilang itu untuk diri sendiri, bukan buat siapa-siapa. Jadi kalau sekarang ya kan untuk diri sendiri, jadi untuk kenyamanan diri sendiri. Jadi bukan karena Andy minta atau karena saya pengen untuk suami, enggak. Sidang perceraian bahkan belum diketok, namun Andy dan Titi sudah membuat kesepakatan mengenai hak pengasuhan anak. Berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, anak dari hasil perkawinan campur tersebut tak lagi mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tapi otomatis menjadi WNI dan punya kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun. Banyak pasangan kawin campur menyambut dengan sukacita diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru itu. Seharusnya Titi dan Andy bisa hidup lebih harmonis dan membesarkan Stephanie dengan tenang. Stephanie tetap WNA, tapi kan sekarang sudah ada undang-undang baru tentang anak hasil dari perkawinan campur, dan mereka nanti akan ada dual citizenship, dan mereka punya 2 kewarganegaraan. Nanti setelah mereka umur 18 tahun baru mereka bisa memilih antara menjadi warga negara ikut bapaknya atau ibunya. Jadi itu sekarang Stephanie masih WNA. Pengasuhan di saya, maksudnya Stephanie tinggal sama saya, tapi tetap kita sepakat bahwa pengasuhan, pendidikan, apapun yang menyangkut Stephanie itu kita melibatkan satu sama lain. Titi DJ dan Andy ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa proses perceraian tak harus dilalui dengan ribut besar. Keduanya juga yakin bahwa keluarga broken home tak selamanya berakibat buruk kepada anak. Alasannya sederhana, Titi dan Andy juga berasal dari keluarga broken home. Sesederhana itukah? Saya ingin membantah pendapat bahwa anak broken home itu rusak. Enggak sama sekali. Buktinya saya, Andy dan beberapa contoh yang lain. Dan yang di belakang. Setuju dengan saya. Itu bahwa tidak semua anak broken home itu tidak berhasil. Mereka bisa berhasil menjadi orang gitu ya, berhasil mencapai cita-citanya walaupun punya orang tua yang single parents.
Pemirsa, perceraian membuat sengsara semua pihak, baik itu si suami, istri, dan terutama pada anak-anak. Tapi toh tetap saja ada orang yang ingin bercerai, seperti yang dialami Feni Bauti dan Mark Sungkar. Kemarin sidang gugatan cerai